Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah. Wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li lisani Alhamdulillah setelah selesai kita akan sholat, sekarang kita akan masuk ke syurutus sholat. Syarat ada dua ya, ada syarat untuk wajib, ada syarat untuk sah. Jadi belum tentu Anda tidak wajib, Anda tidak sah, belum tentu. Mungkin tidak wajib sholat, tapi sholatnya sah. Sholatnya sah. Jadi antara keduanya itu ada umum berkhusus wajib. Mungkin wajib tapi tidak sah, mungkin sah tapi tidak wajib. Mungkin tidak wajib dan tidak sah, mungkin juga wajib dan sah. Oke. Sudah saya jelaskan apa sudah kan syarat wajib kan sudah loh. Ada 6. Adapun syarat sah sholat ada 15. Ada berapa? 15. Sila dibaca Syika. Bismillahirrahmanirrahim. Syurut sihhatis salat. Syurut sihhatis salat 15. Al-Islam wal tamyiz wa dukhul al-waqt wal 'ilmu bi fardiyatiha wa la ya'taqida faradan min furudiha sunnatan wa taharatu 'an al-hadathain wa taharatu 'an an-najasa fi al-thawb wal badan wal makan wa satr al-'awra wa istiqbal al-qiblah في غير نافلة السفر المباح وصلاة شدة الخوف وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة وترك الأكل والشرب وألا يمضى ركن قول أو فعل مع الشك في نية التحرم أو يطول زمن الشك وألا ينوي قطع الصلاة أو يتردد في قطعها وعدم تعليق قطعها بشيء. Syurutu sihhatis shalah ada 15. Syarat sahnya sholat ada berapa? 15. Biasanya di sini itu juga disebutkan hal-hal yang membatalkan sholat. Maknanya di antara syarat sehat sholat adalah Anda tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Seharusnya wallahu a'lam ya. Boleh dikatakan dia itu semacam itu, tapi menurut saya mubtilatus sholat itu kena di bab asing. Dia tidak masuk syarat sah sholat. Syarat sah sholat karena syarat-syarat itu kena sebelum sholat. Namanya saja syarat, kena sebelum. Sedangkan hal-hal yang membatalkan sholat itu bukan sebelum tapi ketika. Contohnya ketika sholat Anda makan, minum, itu membatalkan sholat. Allah alam, saya punya pendapat macam itu. Jadi adanya percampuran antara syarat dan hal-hal yang membatalkan itu saya kira kurang tepat. Allah alam ya. Apa? Macam itu. Seharusnya ada beberapa hal nanti yang saya katakan ini mubtilatus sholat. Karena di sini tak disebutkan bab mubtilatus sholat tak ada. Yang membatalkan sholat tak ada. Banyak orang dulu memuji kitab ini, Masya Allah ya kutu nafis, oke. Guru saya tak ada, tidak ada kitab yang sempurna. Katanya dia kutu nafis, tak ada bab adan, tak ada. Tak ada. Kita pernah banyak pasal adan di sini. Ada. Katanya saya nonton al-kamalu billah. Benar al-kamalu tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kitab ini terlampau elok tapi tetap ada kekurangan. Di antara syarat sah untuk sholat yang pertama adalah Islam. Apa? Islam. Maknanya dia orang yang suatu kena muslim. Maknanya kalau ada orang kafir sholat maka sholatnya tak sah. Akan tetapi pada hari kiamat kelak mereka akan diadab karena tidak sholat. Maknanya mereka akan diadab lebih besar daripada mereka kufur. Wat tamyiz, begitu pula kalau mereka belum tamyiz, ini belum balik. Bedakan antara sah dan wajib.
wajibnya syarat wajib sholat al-bulugh wal akal, dia harus balik dan berakal. Tapi syarat sah sholat mumayyiz, takyah balik. Masih umur 10 tahun pun kalau dia nak sholat sudah sah, tapi tak wajib. Wa dukhulul waqt, qat'an dukhulul waqt, kena masuk waktu. Kalau waktunya masih belum masuk, sholatnya pun tak sah. Wal ilmu bi fardiyatiha, makna ilmu bi fardiyatiha maknanya dia kena tahu bahwasanya sholat itu fardu. Hati-hati sob, banyak orang mentafsirkan ini ilmu bi fardiyatiha itu mengetahui fardu-fardu sholat. Mengetahui fardu-fardu sholat sama dengan mengetahui rukun-rukun sholat. Bukan itu maknanya. Dia mengetahui sholat itu wajib. Saya nak sholat duhur. Kenapa sholat duhur? Tak tahu. Saya tengok zaman sholat duhur, seronok saja saya nak ikut. Dia tidak tahu kalau sholat duhur itu wajib. Dia harus tahu ketika dia sholat duhur bahwasanya sholat duhur itu wajib. Banyak orang dulu mentafsirkan wa ilmu bi fardiyatiha, tahu rukun-rukun sholat itu berbeza. Bukan tahu rukun-rukun sholat, tapi tahu kalau sholat itu wajib. Falau taraddada fi fardiyatiha aw taqaddaha sunnatan lam tanaqid. Kalau dia itu ketika sholat duhur, saya tak tahu, mungkin wajib, mungkin tak, mungkin wajib, mungkin tak wajib. Atau meyakini bahwasanya sholat duhur itu sunnah, maka sholatnya tak sah. Kenapa? Karena sesuatu yang sunnah tidak bisa mengcover sesuatu yang wajib, tidak bisa. Sesuatu yang wajib boleh mengcover yang sunnah karena lebih tinggi, tapi sesuatu yang sunnah tidak boleh mengcover yang wajib. Macam itu. Wal ilmu bi fardiyatiha wa an la ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Dan dia tidak boleh untuk meyakini salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat yang tertentu, yang spesifik sunnah. Kalau dia cuma cakap macam ini, di sholat itu ada yang fardu, ada yang sunnah, tak apa-apa. Tapi kalau dia cakap ruko itu sunnah, tak boleh, karena dia sudah meyakini rukun yang spesifik menjadi sunnah. Sudah saya katakan, fardu tidak boleh, sunnah tidak boleh mengcover fardu. Kalau dia ruko dengan niat sunnah, pahalanya akan lebih sedikit daripada ruko yang fardu. Pahala sunnah tidak boleh mengcover yang wajib. Dibilang wan nafal la tata'adda bihi fard. Ada kaidah fikih yang mengatakan macam itu. So tengok ay muayyanan. An la ya'taqida fardhon, an la ya'taqida fardhon ay muayyanan. Maknanya dia tidak boleh meyakini satu rukun yang tertentu daripada rukun-rukun sholat. Bukan fardhon mubhaman, dia harus muayyanan. Makna muayyanan rukun yang spesifik. Dia tidak, salah satu rukun itu sunnah, tak apa-apa. Tak apa-apa. Dan di sini tidak ada beza antara orang alim dan orang awam dalam syarat ini. Maknanya orang alim pun boleh cakap macam itu. Jadi ada orang alim cakap ada sebagian furuh, ada sebagian di sholat itu fardu, ada yang sunnah. Orang awam pun cakap macam itu tak apa-apa. Menurut Ibn Hajar, menurut Imam Romli, kalau dia itu orang alim, dia kena boleh membezakan mana rukun, mana sunnah. Apa beza orang alim dan orang awam? Orang alim di dalam bab ini adalah orang yang belajar selama, jadi untuk mengetahui rukun-rukun sholat, Anda kena belajar berapa jam sih? Saya kena belajar 1 jam, cukup. Kalau Anda sudah belajar bab sholat selama 1 jam, maknanya Anda dikatakan alim di dalam bab sholat. Maknanya Anda kena untuk membezakan mana rukun dan mana yang sunnah. Mana rukun, mana yang sunnah. Itu perbedaan pendapat antara Romli dan Ibn Hajar. Ibn Hajar tak ya, walaupun Anda alim, syaratnya seorang alim tidak boleh meyakini rukun secara spesifik dia itu sunnah. Tapi kalau rukun tidak spesifik tak apa-apa. Romli cakap ini hanya untuk awam. Alim tak boleh macam itu. Alim derajatnya lebih tinggi, dia kena meyakini
dia kena tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Ai muayyanan kal Fatihah awil ruku bi khilafil mubham ka an taqada anna wahidan minhuma min ghairi ta'inin sunnah. Allah, yang jelas antara Fatihah dan ruku itu sunnah. Saya tidak tahu mana yang sunnah, itu tak apa-apa. Karena dia tidak meyakini rukun secara spesifik, tidak meyakini rukun secara spesifik. Dia meyakini rukun, salah satu rukun itu sunnah. Bikhilafi malawi taqada anna jami'a matlubatiha furudun, tak apa-apa. Tidak ada yang sunnah di dalam sholat, semuanya wajib. Alhamdulillah, dia kira semuanya wajib, atau dia kira ada yang sunnah, ada yang wajib tanpa ada spesifikasi, tak apa-apa. Walam yaksud bi fardin muayyanin sunnah fa innahu la yadurru itu. Dan dia tidak mengatakan salah satu rukun yang spesifik itu sunnah, tak apa-apa. Kalau dia mengatakan rukuk itu sunnah, Al-Fatihah itu sunnah, sholatnya tidak sah. Wa thaharah anil hadatsain, dan di antara syarat sah sholat adalah dia suci daripada dua hadas kecil dan hadas besar. Ai al-asghar wal akbar bima'in aw turab fa in lam yajidhuma shalla li hurmatil waqt wa ad. Ai maknanya dia kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar dengan air atau dengan debu. Kalau dia tidak mendapatkan air atau debu, maka dia kena sholat untuk menghormati waktu. Dia berhadas tapi dia tidak wudu, tak ada, dia tidak tayamum, tak ada, dia tetap wajib sholat untuk menghormati waktu. Kenapa menghormati waktu? Karena Allah sudah menentukan untuk setiap waktu itu sholat. Kita tidak boleh untuk mengkosongkan waktu dari sholat. Maknanya sholat untuk menghormati waktu yang sudah ditentukan oleh Allah untuk sholat. Tapi karena syaratnya tidak lengkap, dia kena mengulang. Ada mengulang. Wa taharatu anil hadatsaini wa taharatu anin najasati fit thawbi wal badani wal makan. Dan dia harus suci daripada najasah. Najis sudah saya katakan ya, beza antara hadas dan najas itu. Najas itu boleh tampak, hadas tak boleh tampak. Dan dia harus suci daripada najis di baju dan badan dan tempat. Suci di pada baju katanya mithluhu mahmuluhu wal mulaki mithluhi. Dan harus dia itu suci bajunya dan juga apa yang dia bawa ini dia bawa ini. Ketika sholat dia bawa ininya juga harus suci, walaupun bukan baju secara uruf. Anda dikatakan ini adalah baju, tapi di dalam sholat namanya baju adalah apa yang menempel di dalam tubuh Anda. Walaupun dibilang mahmul itu apa yang Anda bawa, atau mulaki li mahmuli, yang jadi ini mahmul ini terikat dengan anjing, ini tak sah. Ini tak sah. Harus mahmulnya ini suci, dan yang bersambung dengan mahmulnya itu juga suci. Begitu pula badannya juga kena suci, dan daripada badan itu dakhilal ain, ini mata, dalam hidung dan dalam mulut harus suci. Jadi kalau mungkin ada orang mulutnya berdarah, sholatnya tak sah. Hidungnya berdarah, sholatnya tak sah. Walaupun di dalam janabah, kalau Anda mandi hadas besar atau mandi setelah haid, tidak wajib Anda untuk memasukkan air ke hidung atau memasukkan air ke mulut. Kenapa? Karena janabah lebih ringan daripada najis. Jelas. Karena najis boleh tampak mata, janabah tidak boleh tampak mata. Walam yajib wasluhu fil janabah li annaha akhaffu minan najasah. Wal makan, dan tempat begitu pula tempatnya harus suci daripada najis. Makna tempat di sini adalah apa yang menyentuh badannya. Jadi kalau dia sholat, dia sujud, maknanya tempat adalah yang menyentuh kedua tangannya, kedua lututnya, dan kedua kakinya. Kalau ada najis itu dengan badan, dengan apa? Dadanya, sholatnya sah tapi makruh. Jadi macam ini, najisnya
di dada. Dia apa? Di atas, di bawah dada dia. Sholatnya sah tapi makruh. Tempat untuk sholat maknanya adalah yang bersentuhan dengan anggota tubuh. Itu namanya tempat untuk sholat. Wasatrul aurat, begitu pula di antara syarat sholat adalah menutup aurat. Aurat. So kita baca yang panjang ini sedikit. Wal auratul lughatan an-naqs. Aurah itu secara bahasa adalah naqs, kurang. Benar, kurang, memang kekurangan. Aurah ini kekurangan. Orang itu tidak suka kekurangannya itu ditengok orang. Betul apa tidak? Anda suka aurat Anda ditengok orang? Tak suka. Karena itu aurat itu adalah kekurangan. Wa tutlaqu syar'an. Nah, ini penting ini. Syariat secara syariat aurat itu diberi makna dua. Yang haram untuk dipandang yang pertama itu, dan yang kedua, dan yang wajib ditutupi ketika sholat itu berbeda. Ada dua aurat. Aurat yang pertama yang wajib, yang tidak boleh dipandang. Yang kedua yang wajib ditutupi ketika sholat. Ini berbeda. Saya tengok. Wa tutlaqu syar'an ala ma yahrumu nadhuruhu. Dan secara syariat aurat itu diitlakan ke yang pertama, yang haram untuk dipandang. Haram untuk dipandang. Apa itu? Wa huwa jami'u badanil mar'ah walau amatan. Seluruh badan manusia, seluruh badan perempuan walaupun hamba sahaya. Di depan laki-laki yang bukan muhrimnya. Fa innahu yahrumu nadhuruhu alal ajnabi wa jami'u badanir rajul. Begitu pula laki-laki. Laki-laki seharusnya juga pakai macam anta-anta macam ini. Kita boleh tampak rambutnya macam ini. Anda pun tak boleh tengok. Anda tak boleh tengok. Seharusnya seperti itu. Yang tidak boleh bagi perempuan itu meresapi laki-laki. Jadi ada orang itu tengok laki-laki karena dia itu handsome. Wah, Masya Allah, handsome sangat. Ya macam apa? Meresapi. Ada lagi coba tengok laki-laki biasa. Ya, sudah selesai. Itu yang tak boleh sebenarnya. Dibilang yang tidak boleh itu meresapi laki-laki. Adapun menutupi semua wajah itu pendapat terkuat di dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada pendapat yang tidak kalahnya kuat, semua aurat kecuali muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan itu ada pendapat kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu bukan tepat. Wa jami'u badanir rajul fa innahu yahrumu nadhuruhu 'alal ajnabiyah. Semua badannya laki-laki diharamkan untuk dipandang oleh wanita yang bukan muhrimnya. Sudah saya katakan, di sini makna yang haram dipandang adalah meresapi. Juga tengok macam ini, Masya Allah, handsome sangat orang. Itu terus macam ini. Itu yang tidak boleh. Wa yadhkurunahu fi nikah. Bab ini biasanya dipakai untuk di dalam pernikahan, karena seorang laki-laki diperbolehkan untuk tengok muka dan tangan, muka dan telapak tangan ketika nak melamar. Muka itu untuk tunjukkan cantik, telapak tangan untuk tunjukkan apa? Khusubatul badan. Khusubah ini struktur tubuh wanita itu tak macam laki-laki. Laki-laki itu berotot, jadi tubuh dia itu keras. Wanita itu lunak. Tangan itu untuk menunjukkan kelunaan tubuh. Jadi kok, alamak, tangannya sudah macam apa? Orang apa? Kuli tau kuli. Alamak, kuli ini. Saya tak nak menikah. Tak ya, ada beberapa orang memperbolehkan untuk tengok rambut. Itu bukan pendapat Syafi'i. Saya tak tahu pendapat siapa, tapi pendapat yang Syafi'i kalau ingin menikah diperbolehkan untuk tengok apa? Muka
dan telapak tangan, dan boleh diulang-ulang. Jadi boleh diulang-ulang, bukan hanya sekali, sampai laki-laki itu puas. Tapi muka dan telapak tangan juga. Bukan kholwah bersama orang. Ada kita laki-laki datang ke rumah perempuan itu mudah gak? Mereka datang ke rumah perempuan itu juga bukan apa namanya? Bukan mereka senang, mereka bawa keluarga datang. Ini laki-laki nak hidup selamanya dengan perempuan, tak berhak gak? Tengok satu jam. Apa yang dia mau sampai dia puas. Tapi cuma telapak tangan dan muka saja. Saya tengok dulu. Fail. Subhanallah, macam Perempuan itu menjadi cek. apa? Boleh. Tidak ada pemaksaan. Oh ada, siapa pernah datang? Zaman. Dari awal pergi. Tak apa, tidak ada pemaksaan. Yang boleh memaksa hanya siapa? Ayah dan atuk saja. Zaman tak nak. Kata ayah anta yang sana. Anta yang sana. Macam itu, ayah dan atuk boleh, karena ayah dan atuk itu mengetahui apa yang baik untuk putrinya. Tapi disunahkan untuk tidak memaksa. Di bidang zaman ini handsome baik, terus diulang-ulangi zaman ini handsome baik, esok zaman ini handsome baik, esok lagi zaman ini kebohongan. Ulang-ulang akan menjadi kebenaran. Ya benar, macam itu memang. Kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Terus setiap assalamualaikum warahmatullahi zaman baik. Terus macam itu. Lama-lama akan benar, akan termakan. Anda tak percaya? Anda kena coba. Di tarim hal ini tidak dipakai. Di tarim itu tidak memperlihatkan muka dan telapak tangan. Jadi kalau di tarim itu ada orang nak melamar, contohnya saya nak melamar wanita tarim, yang tengok bukan saya, tapi mak saya atau adik-beradik perempuan saya. Nanti mereka akan men-spike Hindun ini, contohnya Hindun ini kulitnya putih, hitam, coklat, macam itu, rambutnya panjang, hidungnya mancung atau apa. Jadi calon suami ini hanya mendapat speknya saja. Nah, problemnya kalau emaknya itu suka dengan perempuan itu dibagus-baguskan sudah, rambutnya blond, matanya biru. Benar, macam itu. Suami itu tidak tahu di tarim, suami itu tidak tahu istri yang mana kecuali ditilang. Ketika sudah di pernikahan pun tidak hadir laki-laki atau perempuan itu, yang hadir cuma walinya saja. Perempuan tak wajib hadir, perempuan di bilik saja. Yang akad nikah itu walinya. Wali hanya menyebutkan namanya saja. Saya nikahkan anak saya Hindun binti Zaid dengan mas kawin ini. Sudah. Laki-laki masuk, tengok ditilam ada apa? Ada perempuan, ya sudah itu istrimu. Mungkin kambing kah, mungkin sapi kah, mungkin apa. Ya sudah ini bahagianmu. Memang macam itu. Tapi subhanallah, perceraian sikit. Anda nak cakap apa ya? Perceraian sikit. Maknanya ini adalah cara yang paling afdol. Loh, buktinya perceraian sangat sikit. Kalau memang cara ini tak oke, perceraian akan banyak. Orang yang mungkin berpacaran 5 tahun, 6 tahun, menikah 3 tahun, 4 tahun sudah cerai. Maknanya ini cara yang tak oke. Cinta itu bukan Anda nak suka, Allah yang beri. Kalau Anda turuti jalan yang benar, Allah akan beri cinta.
Cinta itu tidak bisa ya. Oh, saya nak cinta dengan Z, saya nak cinta dengan Amr. Itu di luar kontrol Anda itu. Itu ada yang namanya cinta pada pandangan pertama kan. Maknanya cinta itu tidak bisa Anda kontrol. Kalau bisa Anda kontrol bukan pertama, pada pandangan kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi cakapnya pada pandangan pertama, sekali tengok pingsan langsung dia, langsung bermimpi-mimpi. Memang macam itu. Ini biasanya hal-hal semacam ini disebutkan di nikah. Dulu ada seorang sahabat Rasul menikah berkali-kali, tak cocok, bercerai. Terus cakap ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya nak menikah dengan Fulan Al-Ansariyah. Rasulullah tahu kalau orang ini sering gagal dalam berumah tangga. Katanya Rasulullah, undurha la'allahu ahra an yuqdama bainakum. Maksud tengok perempuan itu. Anda kan cuma tengok mata saja macam ini. Biasanya wanita itu yang sedikit suka tipu-tipu, matanya ditutup mukanya ditutup sampai sini, tapi matanya dibuat elok. Dia pakai softline biru. Jadi itu benar, orang tengok, dahsyat, ini pasti cantik ini. Padahal cuma tengok mata saja. Dia tengok matanya cantik semuanya, cantik. Rasulullah cakap fa inna fi uyunil ansori syai'un. Katanya di matanya orang-orang Ansor itu ada sesuatu, maknanya mungkin matanya cantik. Jadi mata boleh menipu. Akhirnya benar, dia tengok mukanya dan suka menikah sampai mati dengan wanita itu. Doanya Rasul, la'allahu ahra fa innahu ahra an yuqdama bainakum. Kalau Anda tengok wajah mereka, tengok wajah perempuan ini, maka itu ada possibility besar Allah akan beri sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Ditarik, tak buat macam itu. Saya pernah tanya kepada guru saya, kenapa kita tak boleh tengok wajah wanita tarim ketika kita nak melamar? Soalnya kita ini nak cari istri, kita tak nak cari kucing dalam karung, kayak gitu. Loh iya, kalau kita menikah ternyata jelek macam mana? Bangun tidur jelek, macam mana? Guru saya cakap, Tarim itu kota kecil. Kalau yang jelek dan yang cantik ketahuan, oh rumah ini jelek-jelek, rumah ini cantik-cantik. Kalau ketahuan macam itu, yang jelek tak akan ada yang kawin. Semua akan cari yang cantik. Semua akan cari yang cantik. Biarlah tertutup mana yang cantik, mana yang jelek. Kalau dapat yang jelek, ya itu bagiannya dia. Itu bagiannya dia. Tak ada hubungan antara cinta dan jelek. Kadang jelek tapi dia cinta. Kalau sudah cinta, semua cantik, tak ada yang jelek. Tak ada yang jelek, tak ada yang hitam, tak ada yang putih. Kalau sudah cantik semuanya cantik. Saya tak dekat lagi pasal ini. Oke. Tapi orang-orang Tarim cakap macam itu. Bukannya kami tak beri Anda tengok anak perempuan kami. Tapi saya cakap begini. Perempuan ini biasanya pukul segini berada di tempat itu dalam keadaan tidak memakai burqa. Anda boleh tengok di situ. Tapi Anda datang ke rumah saya, kemudian saya panggil anak saya, kami tak beri itu. Kami tak beri itu. Subhanallah, mereka punya style sendiri. Mereka punya style sendiri, dan saya kira ilahnya sedikit masuk akal. Karena kalau yang cantik dan yang jelek itu tampak, semua akan ambil yang cantik. Yang jelek nak menikah dengan siapa? Kasih. Tak ada. Laki-laki jelek pun nak yang ada. Oh saya jelek, saya nak yang. Adakah macam itu? Ada macam itu sama-sama? Wallah, kalau ada macam itu dahsyat ini. Laki-laki. Tak ada yang macam itu.
Oke, wa alama yajibu satruhu fi shalah. Begitu pula itlaqat aurat yang kedua adalah hal yang wajib, tubuh yang wajib ditutupi di sholat, dan itu yang diinginkan di sini. Jadi aurat dengan makna yang boleh ditengok ketika menikah itu di bab pernikahan. Ada aurat yang wajib ditutupi di sholat di sini maknanya. Jadi berbeda, Sof. Aurat yang tidak boleh dipandang oleh laki-laki dan itu boleh dipandang ketika apa? Bukan ke sholat, ketika menikah. Ketika menikah. Apa itu wahwa ma baina surrati wa rukbatir rajuli wal amah? Aurat orang di sholat, laki-laki dan hamba sahaya, antara pusar dan lutut. Kita tak ada yang macam itu. Saya punya kawan benar hanya pakai sarung sholat. Allahu Akbar. Tak pakai baju. Ada juga orang macam ini. Panas. Panas pun Anda tidak bertemu dengan Allah. Macam mana nak pakai itu? Hamba sahaya perempuan tak apa-apa. Wa masiwal wajh wal kafaini min badanil khurrah. Dan adapun perempuan yang bukan hamba sahaya, apapun selain muka dan kedua telapak tangan. Begitu pula untuk perempuan di luar sholat ada dua aurat. Aurat di mahramnya laki-laki, wal mamlukul afif wa fil khalwah wa ma baina surrati wa rukbah. Perempuan di depan saudaranya, di depan adik-beradik laki-lakinya. Begitu pula hamba sahaya milik dia yang afif tadi. Afif ini maknanya ada hamba sahaya ini nakal. Ini hamba sahaya yang tak nakal. Nakal dengan makna yang apa? Makna yang tak baik. Fil khalwah, di dalam apa? Khalwah. Khalwah itu di bilik tak ada siapa-siapa. Bukan maknanya di bilik tak ada siapa-siapa. Anda boleh tak pakai baju. Kena pakai baju minimal menutupi depan dan belakang. Wahia ma baina surrati wa rukbah, antara pusar dan lutut. Wa thaniyatu ma indal kafirat wa wahia ma la yabdu indal mu'minat. Aurat wanita muslimah di depan wanita yang tak muslimah adalah ma la yabdu indal mu'minat. Wanita kalau bekerja itu kan mungkin rambutnya tampak, lehernya tampak, kakinya mungkin sampai betis sedikit lah tampak, ininya mungkin sampai sini tampak. Di depan yang tak muslim, wanita muslim tidak boleh pakai short macam ini, terus pakai you can see macam ini, walaupun sama-sama wanitanya, karena wanita yang tak muslim mungkin ada rasa apa? Rasa hasad dengan wanita muslim. Ini bukan harus ada, cuma standby saja. Ya kalau seumpamanya wanita yang tak muslim itu cakap kepada orang-orang, Anda tahu fulanah ini rambutnya masya Allah cantik sangat. Akhirnya ada desas-desus, banyak kabar-kabar angin tentang bodi wanita ini. Itu kan tak elok kan? Itu kan tak elok. Kalau wanita muslim tahu bahwasanya mengkisahkan bodi wanita lain ke orang lain itu haram. Orang-orang yang tak muslim mana tahu hal-hal macam itu. Mungkin mereka buat macam itu karena mungkin kagum takjub. Mereka kira itu sesuatu yang baik. Walirrajuli kharijuha aidan auratan. Begitu pula untuk laki-laki di luar sholat juga ada dua aurat. Indar rijal wan nisa maharim wa hiya ma yajibu satruhu fi shalah. Laki-laki di depan perempuan dan di depan perempuan yang mahram, dan laki-laki juga, maksudnya laki-laki antara laki-laki auratnya adalah ma baina surrah wa rukbah. Kalau di bilik sendiri auratnya adalah sawatan. Sawatan ini kubul wa syartu satir kaunuhu jirman, dan harus hal yang menutup aurat itu dia harus jirman. Dia harus benda. Kalau tidak benda, tidak boleh. Saya menutup aurat, macam mana? Anda matikan lampu di bilik sendiri, mati lampu, gelap lampunya. Saya nak sholat, aurat saya tak
tampak, tak sah sholatnya. Walaupun auratnya tak tampak. Kenapa? Karena gelap ini bukan benda dia. Dia tak ada cahaya. Tak ada cahaya itu tak ada apa-apa. Namanya saja juga tak ada. Kaunuhu jirman yamna'u idrak launal basyarah fi majlisit takhatub li muqtadil basar. Dia harus Jerman dan dia harus menghalangi boleh tampaknya launil basyarah, warna kulit. Warna kulit ada kan baju-baju yang transparan, terutama yang warnanya putih, terutama kalau kena air. Itu kan dia macam transparan. Jadi syaratnya aurat, penutup aurat dia harus benda, dan benda itu harus menghalangi orang tampak warna kulitnya. Fi majlisit takhatub, harus orang tidak boleh tampak warna kulitnya fi majlisit takhatub, kira-kira 1,5 meter. 1,5 meter. Kalau dia tak tampak, kalau sudah macam ini dekat tampak warna kulitnya, tak apa-apa. Harus tak boleh tampak jaraknya 1,5 meter. Limuk tadilil basor, harus yang tak tampak itu untuk penglihatan yang normal. Macam anda ini semuanya normal. Saya Ustaz Zaman ini tak normal. Untuk saya 1,5 meter pun tak nampak. Tak ada ibroh, tak ada tolak ukur untuk saya. Tolak ukurnya di orang-orang semacam anda macam. Dan harus yashmulul maskur lubsan wa nahwuhu, dan harus penutup aurat itu mencakup semua auratnya tadi itu dengan cara lubsan awal falatak fidulmah, maka tidak sah dulmah, gelap tidak sah. Saya menutup aurat dengan apa? Kegelapan. Tak ada. Anda tidak menutup aurat itu namanya, karena kegelapan itu bukan benda. Wala atharus sabagh alladzi la jirmalah. Atharus sabagh yakni apa itu yang hitam-hitam itu? Ada cat tubuh Anda, arang kaminya apa itu tak boleh. Itu tak boleh. Tapi itu boleh apa namanya? Tim tanah liat boleh. Tanah liat. Plak. Karena dia jirim. Kalau yang itu cecai. Dia atharus sabagh. Dia bukan anu zaman. Dia bukan jirim. Tapi dia hanya athar saja. Kesan saja. Tahu sobek Anda? Sobek itu kalau nak paintek gitu loh. Kain yang putih. Hah? Kain putih terus dia apa? Nah, itu tak boleh. Atau mungkin Anda buat henna, semua Anda buat henna pacar gitu. Macam dai. Hah? Macam dai. Apa itu dai? Warna. Ya itu tak boleh, karena dia itu bukan benda, itu hanya akar. Itu hanya berbeza dengan apa namanya? Dia hanya menukar warna, tidak ada lapisan. Itu dia saudara. Jangan cakap, Habib ini adalah jirim juga, indal mutakalimi ini ya. Macam itu. Walal khaymah ad-dayiqah. Tahu khaymah ad-dayiqah? Khaymah itu kemah tapi yang sempit. Anda telanjang, tak pakai baju, masuk kemah yang sempit kemudian sholat, tak boleh. Kecuali kalau kemah itu kan macam ini, kepala Anda ke atas, kemudian kemah ini macam jadi baju, itu tak apa-apa. Wasatrul aurah wastiqbalul qiblah, di antara syarat sholat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat bagi yang tengok kiblat keyakinan. Itu kiblat, Anda kena menghadap kiblat. Bagi yang tidak yakin macam kita kan tak tengok kiblat, donan. Cukup Anda tengok apa itu namanya sekarang itu? Application itu yang itu maknanya dzonnul kiblat. Walaupun Anda tidak yakin Anda menghadap kiblat. So di sini ada khilaf suf. Indah Syafi'iyah harus ainul kiblah, harus benar-benar kiblatnya. Kan itu kan bila-bila ada yang sikit segini, jam 1, jam 2, karena kita harus kena benar-benar kiblat.
Hanafiyah, Malikiyah saya kira tak macam itu. Ya sudah, kiblat di mana? Sebelah sana saja. Takyah segini tak. Syafi'iyah kena ainul kiblat, dan semuanya ada dalilnya. Fi ghairi nafilatis safaril mubah, dan menghadap kiblat itu wajib kecuali di dua hal. Bila di nafilatis safar, di sholat sunnah di dalam bepergian yang jauh. Sholat sunnah di dalam bepergian jauh yang mubah, bepergiannya itu mubah, bukan bepergian yang haram. Asal nak berjudi, nak ke kasino, bepergian yang haram itu Anda tak boleh. Sholat sunnah tidak menghadap kiblat. Sholat sunnah tidak menghadap kiblat dalam keadaan bepergian boleh. Boleh. Ini banyak dipraktekkan ketika Anda di bus. Saya dari Negeri 9 nak ke mana namanya itu? Bukan Johor. Nak ke Johor. Anda sholat di dalam bus itu boleh walaupun tidak menghadap kiblat, tak apa-apa. So tengok, al-jaiz al-mujtami al-mustajmi' li syuruti jawazil qasar illatul fala yushtarat. Safar walau qasiran, maknanya safar yang mubah walaupun bukan safar yang jauh. Maknanya saya dan Ustaz Zaman kalau mungkin dari Selangor cuma bepergian 50 km, saya boleh sholat di kereta walaupun tidak menghadap kiblat. Sholat nanti kiblat, nanti Ustaz Zaman belok lagi tak apa. So illatul fala yustarat bal yakfi an yakuna safar ila ma la yusma'u fihi nidaul jum'ah. Dan cukup bepergian itu ke tempat yang sekiranya tidak didengar adzan Jumat. Jadi saya di Gombak. Ujung Gombak mana? Kalau ada muadzin di ujung Gombak teriak Allahu Akbar, kira-kira bisa terdengar berapa jauh? Allah ya, mungkin 5 km. Maknanya saya keluar daripada Gombak saja 5 km, saya boleh sholat sunnah tanpa menghadap kiblat. Sekarang kan sudah ada apa namanya? Speaker 10 kilo pun boleh dengar. Dulu kan tak ada speaker. Dibilang kalau ada orang berdiri di ujung desa, kemudian dia berteriak adzan tanpa adanya suara-suara pengganggu. Sekarang sudah ada ada orang bekerja proyek apa mengganggu suara kan. Kalau tidak ada apa-apa, orang beradzan Allahu Akbar, kira-kira sampai berapa? Lah, sampai 5 km ya Habib. Anda kalau keluar daripada desa Anda 5 km sudah dianggap musafir. Dianggap musafir, Anda sudah boleh untuk sholat. Fa in kana fi nahwi haudajin wa safinatin atamma ruku'ahu wa sujudahu. Kalau dia itu bepergian dengan menggunakan haudaj. Haudaj itu adalah kemah untuk perempuan yang biasanya diletak di atas unta. Ada kan kita sunahkan dan kemah untuk perempuan khusus kan. Seronok perempuan tak kena panas, tak kena apa. Laki-laki yang kena panas. Perempuan sampai rambutnya panjang macam ini. Perempuan kalau macam itu kan seronok kan. Dia boleh sujud dan rukuk dengan sempurna. Dia kena sempurnakan pasal itu. Sujud dan rukuknya kena sempurnakan. Wasafinah begitu pula di kapal laut. Kapal laut kan luas kan, Anda boleh sholat semau Anda. Atamma ruku'ahu wasujudahu wastaqbala lisuhulati dzalik. Dan dia kena menghadap kiblat karena mudah. Wa illa kalau dia itu bukan di haujaj atau bukan di safinah, seperti dia itu rokib, naik apa? Unta, sekarang naik kereta. Istaqbala fi ihramihi faqat insahul. Dia kena menghadap kiblat di dalam takbiratul ihram. Kiblat Allahu Akbar, sudah. Setelah itu kemanapun tak apa, yang penting dia menuju ke tujuannya. Itu saja. Setelah takbiratul ihram, kiblatuhu maksidahu.
kiblatnya adalah tempat tujuannya dia. Tempat tujuannya dia. Insahul wajihatu maqsadihi kiblatuhu fil baqi wa yumi'u fil ruku'i wa sujudi akhfat. Kalau dia tidak bisa untuk susah kan nanti kalau naik kuda macam mana nak sujud dan rukuk, naik bus, naik pesawat, macam mana sudah rukuk. Yumi'u fil ruku'i wa sujudi. Ya yumi saja macam ini. Nanti kalau nak sujud lebih. Wa in kana masyian istaqbala fi ma siwal qiyam wal i'tidal wa tasyahhud wassalam. Kalau Anda bepergian dalam keadaan berjalan, maka Anda menghadap kiblat selain berdiri, i'tidal, tasyahhud wassalam. Jadi ketika rukuk kena menghadap kiblat. Jadi Anda boleh berjalan. Allahu Akbar, menghadap kiblat. Ini kiblatnya. Berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Yang penting Anda berjalan menuju tempat destinasi Anda. Ketika rukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nanti berjalan lagi. Itu ketika Anda, saya tak tahu, ada yang pernah praktikal itu apa tak sih, tak tahu. Ini tolak ukur jalan itu 5 kilo ya? Apa itu? Ada jarak. Sama. Semua sama. Wa amma hadhihi ammal qiyam wal i'tidal wa tasyahhud wassalam, maka berjalan di dalam kondisi ini dan kiblatnya adalah tujuan destinasi dia. Wa yustaratu tarkul af'alil katsirah li ghairi hajat. Dan dia harus meninggalkan perbuatan banyak tanpa ada hajat. Berjalan adalah hajatnya. Ada berjalan saja. Kenapa ada begini-begini? Tak ada hajat. Tak ada hajat. Wa dawamu safar, terus dalam keadaan masih dalam Anda tuh berbuat semacam itu dalam keadaan safar, wasair, dan dalam keadaan sair, berjalan. Wa adamu waqtin najasah ghairul ma'fuwi anha illal yabisah qatan. Dan Anda tidak menginjak najis yang tidak dimaafkan, kecuali kalau Anda menginjak najis yang kering tak sengaja, tak apa-apa. Kalau najis yang tak kering, susah, sudah menginjak, menempel. Kalau sudah menempel, sholatnya batal. Bersihkan dulu baru boleh sholat balik. Wa sholati syiddatil khaufi. Begitu pula yang diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat adalah sholat syiddatul khauf. Dia bukan sholat khauf ya, syiddatul khauf. Ada syiddatul khauf ini nanti jadi ada 4 macam sholat khauf itu. Yang paling parah adalah syiddatul khauf. Syiddatul khauf itu musuh antara keduanya sudah bertemu. Jadi dia sholat semampu dia. Sholat semampu dia. Fi qitalin mubah fa innahu yusolli kaifa amkanahu wala i'adata alaihi. Wa tarkul kalam, dan di antara syarat sholat adalah meninggalkan berbicara. Yang kita mubah Islam kafir saja. Tak. Qital mubah ini bukan qital kita membunuh berperang dengan saudara kita satu iman. Bukan bughah. Jadi ada qital yang haram. Itu yang tak boleh. Qital yang mubah adalah memerangi bughah, pemberontak, atau memerangi orang kafir, itu mubah. Watarkul kalam, Anda tidak berbicara. Dibilang amdan ma'al ilm bit tahrim annahu wa annahu fi shalah. Dan harus Anda meninggalkan berbicara secara sengaja. Anda tahu bahwasanya berbicara itu haram, dan Anda tahu bahwasanya Anda sedang sholat dan tidak terlepas. Dan kalau semua syarat ini terpenuhi, Anda tahu itu haram, sengaja, dan Anda tahu Anda dalam keadaan sholat dan tidak terlepas. Ada 4. Yang pertama sengaja. Kadang-kala Anda berbicara tapi tak sengaja.
sengaja tapi Anda tak tahu kalau sholat itu haram berbicara. Kadangkala terlepas, Anda tahu terlepas, Mas. Semua tahu, cuma Anda lupa kalau Anda sedang sholat. Kalau 4 syarat ini terpenuhi dan Anda tetap melakukannya, maka perkataan yang membatalkan sholat adalah 2 huruf saja, atau 1 huruf yang mempunyai makna. Apa contoh 1 huruf yang mempunyai makna? Qi. Qi itu dari kata-kata waqayati qi. Fi'il amr itu qi, cuma qaf saja, qaf dengan kasrah qi. Maknanya wiqayah, jagalah. Ro, lihatlah. Fatabtulu binutki biharfaini au harfin mufhimin kaki au bimamdudin. Kalau bimamdud 1 huruf tapi panjang batal, karena 1 huruf tapi panjang itu macam 2 huruf dan alif. U, I. Wa yuqtafaru yasirul kalam wa huwa arba'u kalimatin urfiyah inda Ibn Hajar wa sittun indal Qalyubi wa ba'ishan innasi. Kalau dia lupa atau terlepas atau tidak tahu kalau berbicara itu haram atau diuzurkan, atau dia hasola bi ghalabati dhahkin au bukain, dia tertawa dan terlepas berbicara, maka tidak apa-apa berbicara 4 kata-kata urfiyah atau 6 menurut Ibn Hajar, 6 menurut Qalyubi. Ini semua adalah diambil daripada hadis Dzil-Yadain. Ketika Rasul lupa sujud sahwi, lupa kalau itu sholat zuhur, Rasul cuma sholat 2 rakaat. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, anasita am usiratis sholat? Dari situ dia qala la ansa wala aksur, qala bal ahaduhuma qad waqa ya Rasulullah. Dari situ para ulama mengatakan bahwasanya arba'u kalimatin urfiyah. Ya Rasulullah, anasita am usiratis sholat 1, atau anasita am usiratis sholat itu 2. La ansa wala aksur. Kemudian la ahadu makot. Kemudian para sahabat macam ini, Rasulullah menambah 2. Dari situ, dari 4 kata-kata itu dikatakan 4 kata-kata secara huruf tak apa-apa, bukan 4 kata-kata secara nahwu. Karena isim fi'il huruf itu dianggap 1 kata-kata. Watarkul akli wasyurbi, begitu pula di antara syarat sah sholat adalah meninggalkan makan dan minum. Makan dan minum ini sedikit atau banyak batal dia tidak ada. Makan 1 piring, lupa saya sedang sholat, tak boleh. Puasa boleh macam itu, sholat tak boleh. Minum 1 gelas, ya Allah saya sedang sholat, tak boleh. Dulu ada sebuah cerita, 3 orang, imam dan makmum. Tengah-tengah imamnya membaca, 1 makmum ini lupa sesuatu. Aduh, saya lupa dompet di rumah. Satunya cakap, sholat tak boleh berbicara. Sholat tak boleh berbicara. Imamnya cakap, alhamdulillah saya tak bicara. Bicara. Semuanya batal semua ini. Ada saja. Watarkul akli wa syurbi, tidak boleh makan dan minum. Sikit tak apa-apa. Tolak ukur sikit itu macam 1 biji wijen. Bilang habbatu simsim. Habbatu
sim dibilang di sini. Na'am yuktafarul qalil ma'an nisyan awil jahl bit tahrim in qudir. Kalau dia tidak tahu kalau makan dan minum itu haram, atau dia lupa, dia boleh makan dan minum sedikit saja. Mungkin kalau minum itu 1 tetes, kalau makan itu cuma 1 biji wijen saja. Mungkin ada tersangkut di sini sedikit atau apa, dia telan atau apa-apa. Cuma kalau dia makan itu lupa pun batal, lupa pun. Kenapa Habib lupa batal? Kenapa tak macam puasa? Beza. Sholat itu ada gerakan khusus. Puasa tak ada gerakan khusus. Jarang orang lupa dalam keadaan sholat. Wa alla yamdiya ruknun qauliyun aw fi'liyun ma'a syakki fi niyyati taharrum. Dan tidak melewati, jadi dia itu lupa, tadi saya niat tak ya? Terus macam itu. Allahu Akbar. Tadi saya niat tak ya? Niat tak ya? Niat. Dia ragu seperti itu sampai dia membaca Al-Fatihah atau sampai dia ruku. Pokoknya sampai dia melakukan satu rukun qauli atau rukun fi'li. Rukun qauli macam tasyahud akhir, macam Fatihah itu namanya rukun qauli, rukun fi'li macam ruku, tidak. Kalau dia ragu dia niat atau tidak, selama itu maka sholatnya tak sah. Ini termasuk hal-hal yang membatalkan sholat, bukan syarat sholat. Au yatula zamanu syak bi an yasa'a ruknan. Bukan dia melakukan rukun, tapi waktu melakukan rukun. Jadi dia Allahu Akbar, dia tak baca apa-apa, tapi dia syak, tadi niat enggak ya? Dia buat macam itu sampai 5 menit. Padahal dia masih belum membaca Al-Fatihah, tetap dianggap batal. Karena ini walaupun dia belum melakukan rukun fi'li, tapi 5 menit itu boleh untuk rukun qauli atau fi'li, macam itu. Wa an la yanwiya qat as-shalah, dan dia tidak berniat memotong sholat, atau dia tidak yataroddad fi qatiha. Yataroddad ini batalkan tak ya. Kalau dia buat macam itu sholatnya batal. Wa ada mutakliki qatiha bi syai'in, macam ini. Kalau zaman datang, sholat saya akan saya batalkan. Tak boleh, walaupun zaman tak datang. Sholat Anda tetap tak sah, karena sholat itu tidak bisa ditaklifkan. Tidak bisa Anda, kalau datang saya batalkan. Dibilang walau muhalun adatan la aklan. Kalau tengok ya, kalau saya punya sayap, sholat saya akan saya batalkan. Manusia punya sayap itu mustahil ada. Anda tidak akan terjadi kecuali Anda wali, baru Anda punya sayap. Tapi karena Anda bukan wali, sayap itu tak akan ada. Kalau saya punya sayap, atau kalau saya boleh terbang, sholat saya batalkan. Walaupun itu muhal adatan, mustahil secara adat, itu tak akan itu membatalkan sholat. Lah aklan, kalau saya boleh, atau kalau terjadi antara negatif dan positif itu bersatu, maka saya akan membatalkan sholat tak apa-apa. Karena itu adalah muhal aklan derajatnya lebih tinggi daripada muhal adatan. Sampai sini ada yang tanya? Yang pasal aurat tu kan Habib, untuk perempuan kafir, Habib kata kena tutup yang mana yang kita biasa tunjuk bila bekerja. Okey. Maksudnya rambut tutup lah kan? Kira-kira kalau Anda bekerja di rumah lah, biasanya ketika Anda cuci apa-apa itu, rambut ditutup tak? Berarti tak ya? Ditutup. Oh, kira-kira kalau orang bekerja cuci piring apa-apa, dada dibuka tak? Berarti tak boleh ditunjuk. Leher dibuka tak? Dibuka. Ketiak dibuka tak? Mana tak boleh ditunjuk. Sampai sini saja. Para ulama cakap leher, rambut pun ada ulama cakap pakai kerudung yang bukan yang ini, yang apa, yang hanya di selendangkan saja. Ada yang cakap macam itu. Tapi kerudung tak terlalu urgent di depan wanita kafir.
Yang urgent itu apa? Dalam-dalamnya. Jadi mungkin ini boleh tampak, jangan sampai sini. Walaupun dia wanita, mungkin betis boleh tampak lah, tapi paha jangan sampai tampak. Nah, tanya lagi. Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.